perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik, misalnya penggunaan bermotor ataupun alat pengelola bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Pencemaran lingkungan didasarkan pada perubahan kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan secara ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut tentunya melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan antara lain meningkatkan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali serta adanya lingkungan industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Faktor terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor antara lain peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pencemaran lingkungan pada kenyataannya juga dapat disebabkan oleh proses alam itu sendiri. Namun, faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidaknya, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya sebagai berikut. Gas HZS, gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi, bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak, bumi, dan batu bara. Gas CO dan ZOZ, karbon monoksida CO, tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat racun, merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adistina Amelia. Saya akan melanjutkan presentasi dari METI. Penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara dari faktor adalah contohnya aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia dan segala aktivitasnya. Dampak negatif pencemaran udara. Yang pertama, pernapasan jadi terganggu. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakibat pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Yang kedua, mengganggu jalan oksigen yang ada dalam darah. Bukan hanya saluran pernapasan, sistem peredaran darah juga dapat terganggu karena dampak dari pencemaran udara. Hal ini disebabkan oleh karbon monoksida yang jumlahnya sangat banyak sehingga membuat kadar protein inflamasi dan jumlah kekentalan darah bertambah. Itulah yang memicu radang pembuluh darah yang bisa mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Pemanasan global. Salah satu dampak pencemaran udara adalah peningkatan pemanasan global. Akibatnya suhu udara di seluruh dunia jadi bertambah, permukaan laut meninggi dan membuat banyaknya es di daerah yang dingin lebih cepat mencair. Kondisi ini juga bisa mengakibatkan berkurangnya tempat tinggal untuk sebagai spesies tumbuhan dan hewan di berbagai negara. Memicu keguguran dan autisme. Bagi ibu hamil, polusi udara juga sangat membahayakan diri dan janinnya. Dampak pencemaran udara bagi ibu hamil bisa memicu peradangan di seluruh tubuhnya dan memicu kelahiran prematur. Sementara untuk janin, keadaan ini dapat mengakibatkan keguguran, asma untuk anaknya kelak dan memicu autisme. Solusi pencemaran udara. Yang pertama, kurangi emisi.
Kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jika bertanya kenapa, maka jawabannya sangat sederhana, yaitu asap dari kendaraan yang dikeluarkan itu menjadi sumber masalah. Mungkin kamu mengatakan sudah melakukan uji emisi kendaraan. Itu merupakan langkah yang baik untuk mengurangi pencemaran udara. Akan tetapi, lebih baik lagi kamu dapat melakukan upaya maksimal seperti menggunakan transportasi umum. Yang kedua, memilih produk hemat daya dan ramah lingkungan. Menggunakan perlengkapan yang hemat energi seperti lampu LED dan perangkat elektronik yang hemat daya juga dapat menjadi salah satu cara untuk menghemat biaya dan melindungi lingkungan. Pastikan juga untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakan perangkat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Khairati. Saya akan menjelaskan tentang poin pencemaran air. Pencemaran air. Pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia, perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis. Air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Penyebab pencemaran air: sampah dan limbah pabrik. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak akibat ulah manusia yang seenaknya sendiri membuang sampah ke sungai maupun laut. Tak hanya itu, limbah pabrik juga menjadi salah satu penyebab pencemaran air. Dampak pencemaran air. Adapun dampak dari pencemaran air antara lain: 1. Penurunan kualitas lingkungan. 2. Gangguan kesehatan. 3. Pemekatan hayati. 4. Mengganggu keindahan wilayah. Dan yang terakhir, mempercepat proses kerusakan benda. Solusi pencemaran air. Cara penanggulangan pencemaran. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Di kolam stabilisasi ini, air limbah diolah secara alami. Ini dilakukan untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Yang kedua, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah dengan IPAL ini menggunakan alat-alat khusus dan menggunakan 3 tahapan, yakni primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment atau pengolahan kedua, dan yang terakhir tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Yang ketiga, pengelolaan ekstrakta atau human excreta. Pengelolaan ini dapat ditemukan dalam septic tank yang bisa diolah dengan cara anaerobik menjadi biogas. Setelah itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Pengertian pencemaran tanah ialah kondisi permukaan atau bawah tanah yang tercemar oleh polutan dan kontaminan. Penyebab pencemaran tanah beragam, bisa diakibatkan oleh polusi tanah seperti sampah. Pencemaran tanah dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Penyebab pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah: pengundulan hutan dan erosi tanah, kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan, industrialisasi, tempat pembuangan sampah, limbah manusia, kegiatan konstruksi, dan limbah nuklir. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah. Kontaminasi tanah menimbulkan konsekuensi luas yang dapat menjadi bencana bagi air, tanah, dan makhluk hidup. Ada beberapa efek polusi tanah terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Dampak pencemaran tanah antara lain: 1. Polusi tanah. 2. Perubahan pola iklim. 3. Dampak negatif ke lingkungan. 4. Dampak negatif pada kesehatan manusia. 5. Sebabkan polusi udara. 6. Dampak negatif pada satwa liar. 7. Peningkatan risiko kebakaran. 8. Mengganggu aktivitas wisata. Solusi pencemaran tanah. Solusi pencemaran tanah. Untuk mengurangi pencemaran tanah, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1. Membuat orang sadar akan konsep reduce, mengurangi, reuse, gunakan kembali, dan recycle, daur ulang. 2. Mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk dalam kegiatan pertanian.
3. Buang sampah dengan benar dan tidak membuang sampah ke tanah. 4. Beli produk yang biodegradable. 5. Lakukan berkebun organik dan makan makanan organik tanpa menggunakan pestisida. Dan 6. Buang sampah ke tempat pembuangan yang jauh dari area pemukiman. Sekian presentasi dari kami, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.